Engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Blas Harmin dalam homili hari Minggu biasa ke-32 tahun C. Tanggal 1 November yang lalu kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, gereja yang berbahagia, yakni sanak saudara kita yang telah menikmati kehidupan kekal di sorga. Pada tanggal 2 November kita memperingati arwah semua umat beriman, gereja yang menderita, yakni saudara-saudari kita yang masih mengalami penyucian diri di api pemurnian, agar layak hidup bersama para kudus di sorga. Pada hari Minggu ini, kita merenungkan tentang kehidupan abadi di sorga itu. Karena ada yang tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kepercayaan akan kehidupan abadi di sorga ini mendorong kita untuk menata kehidupan kita di dunia ini secara baik dan benar, agar suatu ketika kita bisa mencapai kehidupan yang berbahagia di sorga bersama saudara-saudari yang telah mendahului kita. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Makabe, dikisahkan tentang seorang ibu dan 7 anaknya yang mati sebagai martir ketika umat Yahudi dianiaya hebat dalam pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes abad kedua sebelum Masehi. Mereka disuruh meninggalkan iman akan Yahweh dan adat istiadat Yahudi dan dipaksa menyembah dewa-dewi Yunani. Tatkala disiksa dengan kejam sampai hampir putus nyawanya, salah seorang anak berkata kepada raja, "Engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, karena kami mati demi hukum-hukumnya." Harapan akan hidup abadi meneguhkan iman mereka dalam penderitaan yang ngeri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38 dikisahkan bahwa orang-orang Saduki datang mencoba Yesus. Golongan Saduki ini tidak percaya akan hidup abadi. Menurut mereka, hidup ini hanya sekali. Maka orang harus mengejar kebahagiaan selama hidup di bumi ini. Saya teringat akan ungkapan terkenal dari seorang filsuf Yunani bernama Horatius, yakni carpe diem, petiklah hari. Lengkapnya carpe diem quam minimum credula postero, yang berarti petiklah hari dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok. Maksud kata-kata ini adalah orang dianjurkan untuk hidup memanfaatkan hari ini secara lebih optimal, tidak menunda sesuatu untuk hari esok. Dengan begitu, kita lebih dapat memanfaatkan waktu yang diberikan secara optimal. Namun, kalimat ini sering disalahartikan sebagai makan dan minumlah karena esok kita mati, atau makan dan minumlah karena esok belum tentu ada buat kita. Nikmati hari ini, besok belum tentu ada. Dengan kata lain, pengikut aliran ini hanya mementingkan apa yang disebut pleasure, kesenangan semata-mata, dan tidak memikirkan keselamatan jiwa setelah hidup di dunia ini. Nah, untuk mengolok-olok kepercayaan akan hidup abadi, orang-orang Saduki ini datang mencoba Yesus dengan kisah yang fantastis berikut.
Ada 7 bersaudara yang berturut-turut menikahi satu perempuan yang sama. Lalu semua mati tanpa meninggalkan keturunan. Di akhirat nanti, istri siapakah perempuan itu? Yesus menjawab dengan menyampaikan 2 hal ini. Yang pertama, di akhirat nanti orang tidak kawin dan dikawinkan lagi. Orang hidup abadi sebagai makhluk rohani di hadirat Tuhan. Yang kedua, Yesus mengutip wahyu Tuhan kepada Musa. Karena firman ini diterima dan dipercaya juga oleh kaum Saduki. Di situ Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Padahal orang Yahudi juga tahu bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati. Tetapi karena firman Tuhan ini mengatakan bahwa Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, itu berarti Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup atau tetap hidup. Itu berarti Abraham, Ishak, dan Yakub tetap hidup, masih ada, dan tinggal bersama para kudus di sorga. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena itu, leluhur kita yang telah mati dalam iman tetap berada di hadirat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di bulan November ini kita kenangkan umat beriman yang telah berpulang. Kita doakan sanak keluarga kita dan orang-orang tercinta yang telah marhum. Mereka telah pergi, tetapi tetap hidup dalam kenangan manis di dalam lubuk hati kita masing-masing. Seorang filsuf Prancis, Gabriel Marcel, berkata, bagi mereka yang mencintai, orang terkasih tak pernah mati, hanya beralih ke hidup abadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.